Saya tidak suka kalau sekolah memaksa orang berpakaian jilbab tapi tidak mengajari untuk khatam Quran 12 tahun waktu umur 12 tahun. Kalau dia mengerti ajaran Islam dengan baik, nggak usah dipaksa juga otomatis akan nanti secara normal dia merasa akan pakai. Tapi kalau dipaksa, saya marah. Keluar dari sekolah dicopot. Itu bagi saya mempermalukan Islam. Kalau belum ada panggilan ya jangan dicopot dong, betul nggak? Jangan pakai kan? Kalau Anda belum yakin belum ada panggilan jangan pakai. Tapi jangan pakai keluar sekolah Anda copot. Nah saya bilang nggak bisa. Ini pertama. Kedua, saya harap masjid bantu kami menemukan anak mana yang tidak sekolah, orang tua mana yang sakit. Zaman Nabi Muhammad masjid ini diajarin dagang loh. Diajarin dagang ini. Kita juga mau tahu siapa yang pengen usaha. Kami menyediakan 1 triliun rupiah setahun untuk bantuan modal. Tapi kami tidak tahu siapa yang mau dibantu. Makanya kami mendorong Bapak Ibu, uang dagang itu dimasukkan ke bank. Supaya apa? Supaya tahu arus kasnya kemana. Tapi kalau ke bank nyetornya kecil kan malu Pak. Nah kami lagi siapkan nanti ada orang tukang tagihnya bank. Ada bukti. Supaya pulang kerja malam bisa nyetor. Baru bisa ketahuan uangnya kemana. Nah kami juga membangun banyak rumah sekarang. Rumah sakit, nanti tiap kecamatan masih ada rumah sakit. Untuk apa? Supaya Bapak Ibu itu kalau sakit keluarganya dekat. Saya dorong Bapak Ibu semua harus punya BPJS ya. Kalau nggak mampu beli premi, daftar di puskesmas, kami yang bayarin. Termasuk anak-anak, orang tua. Jangan sampai sakit mendadak. Nanti kena masuk 3 hari baru urus. 3 hari udah 7 juta. Bengek. Lebih baik ngurus sekarang dulu. Nah ini harapan saya nggak panjang lebar. Nanti saya kasih tausiah salah lagi. Biar yang kasih tausiahnya kita dengar lebih panjang. Saya kira itu dari saya. Terima kasih sekali lagi. Kita akan buka bersama, kita dengarkan tausiah supaya kita makin sadar hidup ini butuh Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu azan maghrib, tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Basri dari MUI Jakarta Utara. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Basri, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutakathirah wa atayahul wafirah wa ayadahul bahirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail ballighu anni walau ayah wa ala alihi wa sahbihi nujumil huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat yang terhormat para bapak, para ibu, wabil khusus yang terhormat Bapak Gubernur DKI Jakarta Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama, yang terhormat Bapak PLT Wali Kota Jakarta Utara Bapak Haji Wahyu Haryadi, yang saya hormati Bapak Camat Kelapa Gading Bapak Dr. Andes Haji Abdul Khalid, Bapak Lurah Pegangsaan II, yang terhormat Bapak Haji Abdul Buang, dan Bapak-Bapak Lurah se-Kecamatan Kelapa Gading, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK 11 Maret, hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai nikmat kepada kita, baik nikmat iman, Islam, sehat badan serta pikiran. Sehingga dengan demikian alhamdulillah wa syukurillah, di sore hari ini menjelang maghrib kita dapat berkumpul di halaman SMK 11 Maret ini dalam rangka berbuka puasa bersama dengan Bapak Gubernur DKI Jakarta. Mudah-mudahan sebab kumpulnya kita ini akan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan selalu dilipat curahkan kepada permata alam yang tidak ada tara bandingnya di sepanjang zaman, Rasul terakhir pembawa rahmat penebar hikmat, uswatuna wa qudwatuna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat dan salam disampaikan pula kepada seluruh keluarga dan sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqamah, yang konsisten menjalankan ajarannya. Ibu-ibu, Bu, kayaknya haus banget, Bu. Mau, Bu, saya kasih air, Bu? Mau ya, tapi jangan diminum, ntar maghrib baru minum. Hadirin wal hadirat, sekarang kita berada pada hari ke-9 di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang mulia. Dalam sebuah hadis yang panjang yang diceritakan oleh Sa'id bin Al-Musayyab yang berasal dari Salman, hadisnya marfu. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas, qad azallakum syahrun azimun, syahrun mubarakun, syahrun fihi laylatun khairun min alfi syahrin, syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama laylihi tatawwu'an, wa man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa, wa man adda faridatan kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Panjang hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, qad azallakum syahrun azim, sebentar lagi akan datang bulan yang azim, bulan yang agung, bulan yang mulia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang datang Ramadan, sebagaimana kita menyambutnya bagaikan kedatangan seorang tamu agung dengan ucapan marhaban, selamat datang. Ibu-ibu yang biasa di majelis taklim udah hafal banget. Marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahral qiyami, marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahral qiyami. Jadi disambut dengan ucapan marhaban, ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan agung. Atakum, kata Rasulullah SAW, sayyidus syuhur, telah datang kepada kamu bulan yang mulia, yang dikatakan sayyidus syuhur, bulan yang paling utama. Kalau dalam seminggu ada satu hari yang dikatakan sayyidul ayyam, bulan yang paling utama. Sayyid itu artinya tuan, yaitu hari Jumat. Dalam setahun 12 bulan ada yang dikatakan sayyidus syuhur, yaitu bulan Ramadan. Atakum Ramadan sayyidus syuhur, datang kepada kamu bulan yang begitu mulia, yaitu bulan Ramadan. Famarhaban bihi wa ahlan, oleh karena itu kita sambut dengan ucapan selamat datang wahai bulan Ramadan. Jadi Ramadan adalah bulan azimun, bulan yang agung. Juga kata Rasulullah SAW, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah. Berkah dari rahmat kasih sayang Allah, berkah dari maghfirah ampunan Allah, dan berkah daripada itqun minan nar, pembebasan dari siksa neraka orang-orang yang berada di alam kubur. Itu selama bulan puasa diistirahatkan siksaan untuk mereka.
Ini adalah bulan yang berkah. Itu dari segi agama semacam itu. Dan bulan Ramadan juga kalau kita lihat berkah sekali. Para pedagang, ada orang yang dagang cendol, cincau, es. Itu kalau bulan-bulan lain dia berdagang dari pagi sampai menjelang maghrib, tidak habis dagangannya. Begitu datang bulan Ramadan, dia dagang dari jam 4 sore. Sebelum maghrib sudah habis, kita kehabisan, itu berkah. Di rumah kita, di meja makan, angkat tutup sajinya. Di bahasa orang Betawi nih, Pak Gubernur, tutup saji itu yang menutupi ya lauk pauk kita. Begitu kita angkat, Masya Allah, lauk pauk, makanan, minuman yang tidak ada pada bulan-bulan lainnya. Ini adalah keberkahan. Ini dikatakan syahrun mubarak, bulan yang berkah. Makanya kata Rasulullah SAW semacam itu, famarhaban ya ahlan wa sahlan wa marhaban ja'akum sahrus siyam bil barakat. Datang kepada kamu bulan Ramadan yang mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa akrim bihi min zairin huwa'at. Oleh karena itu, hormatilah, muliakanlah kedatangan bulan Ramadan ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mohon nanti kasih tahu saya, kira-kira kurang 2 menit kasih instruksi biar saya jangan kebablasan. Ya, kalau tadi Pak Gubernur begitu supaya saya kebagian waktu, saya gitu juga. Ya, supaya nanti jangan Ustadz masih bicara aja orang udah maghrib gitu. Nanti akhirnya apa? Saya dimarahin lagi. Oleh karena itu tolong diinformasikan. Hadirin rahimakumullah. Ini bulan Ramadan syarat dengan pahala. Banyak ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan tidak ada di bulan lain. Bahkan kalau kita laksanakan ibadah itu pada bulan lain, kita mendapatkan rasa capek tetapi pahala kosong. Kenapa? Karena tidak disyariatkan. Ada orang yang beribadah nggak puas. Saya nggak puas kalau terawih hanya di bulan Ramadan saja. Habis, ntar Lebaran saya terawih lagi. Suatu hal yang sangat hebat. Jadi dikatakan bahwa bulan Ramadan itu syarat dengan pahala. Oleh karena itu jangan sia-siakan. Jangan panen pahala kita tidak kejar, kita tidak isi dengan sebaik-baiknya. Umpamanya, ini tidak ada yang namanya pabrik, tidak ada yang namanya rusun, semua sawah. Dari sini sampai ke Tanjung Priok itu sawah. Itu kalau musim panen, orang yang rajin menuai, memetik padi, motong padi, selesai musim panen padinya banyak. Tetapi bagi mereka yang setiap hari kerjanya hanya ngukur balek, tahu nggak ngukur balek? Tidur melulu, orang-orang pergi motong padi dia tidur. Salah satu ikat pun tidak ada. Kenapa? Musim panen dia tidak motong. Bulan Ramadan adalah panen syarat dengan pahala. Oleh karena itu mari. Ada di bulan Ramadan ini satu malam yang nilai pahalanya kalau kita ibadah pada malam hari itu sama dengan 1000 bulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Malam qadar, kalau kita biasanya nih nyebutnya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, padahal Laila itu malam. Sama kayak jamaah haji. Jamaah haji dulu pulang haji dicerita, oh anak ziarah. Ziarah kemana? Ke gunung Jabal Uhud, ke gunung Jabal Kubis. Padahal gunung dan Jabal dia juga. Jabal ya gunung, hanya bahasa Arab. Seharusnya Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Begitu juga malam Qadar, Lailatul Qadar atau malam Qadar. Jadi kalau kita ibadah pada malam itu, nilai pahalanya bagaikan kita ibadah 1000 tahun, 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 plus 4 bulan. Saya rasa umur kita jarang yang segitu sekarang. Jarang yang 83 tahun, 60 tahun, 70 tahun udah sempoyongan, ya. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah pernah bercerita pada sahabat-sahabat. Dulu ada seorang laki-laki Bani Israel. Dia tekun beribadah di malam hari, tahajud. Di siang hari melaksanakan puasa sunat. Dan memanggul senjata, pergi ke medan perang. Para sahabat merasa iri dengan cerita Rasulullah. Kan kalau orang-orang zaman dulu kan usianya ratusan tahun. Dengan kata lain, si laki-laki Bani Israel ini banyak sekali pahalanya.
Kata Rasulullah, kamu jangan merasa khawatir. Karena umat saya walaupun usianya ma baina sittin wa sab'in, kata Rasulullah, usia umat saya sekitar 60-70, tetapi masalah pahala tidak kalah dengan seorang laki-laki Bani Israil. Kenapa? Karena umat saya diberikan malam qadar. Pahalanya lebih bagus daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Jamaah rahimakumullah, hanya kita bertanya-tanya, kapan sih sebenarnya malam qadar itu? Nah, ini justru ini dirahasiakan. Rasulullah tidak menjelaskan. Kenapa? Karena kalau dikasih tahu malam keberapa, maka ibadah kita dicocol saja pada malam itu. Malam pertama tidak, 2, 3 tidak, 10 tidak. Pas malam 27 baru dia kumpul di masjid. Bahkan apa? Sebelum maghrib udah kumpul di masjid. Ngapain? Nunggu datangnya malam qadar. Ya nggak bisa dong. Kalau kita naik anak tangga, harus lewati anak tangga pertama, 2, 3, terus sampai 27 dan selanjutnya. Coba kalau dari anak tangga pertama langsung ke 27, nggak akan sampai, malah jatuh kita. Kaki patah, pala benjut. Nah, itu benjut bahasa orang Jakarta Utara tuh. Benjol tuh Pak. Kenapa? Karena dari anak tangga pertama langsung ke 27. Dengan kata lain, untuk menggapai malam qadar itu dari malam pertama terus. Hanya ada indikasi Rasulullah SAW di bulan Ramadan beribadah tekun, tetapi tidak setekun pada malam-malam 10 terakhir. Kebalikan kita biasanya kalau malam 10 pertama itu masjid musola, alhamdulillah tuh safnya sampai keluar-luar, bahkan sampai ke jalan, ganggu orang jalan. Begitu malam 10 kedua mulai maju, ada kemajuan nih, ya, kemajuan saf. Apalagi sekarang nih, kan ada piala dunia nih ya, bola nih. Oh, Masya Allah, itu gangguan buat kita. Ente mau terawih atau bola? Ente mau tahajud atau bola? Kan begitu. Ini gangguan buat kita sebenarnya. Kita harus sadar ini. Untuk menggapai malam qadar, ayo. Dan lebih giat lagi Rasulullah beribadah pada malam-malam terakhir yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Ini yang diharapkan ada malam qadar. Hadirin wabil khusus Bapak Gubernur, seorang sufi Abu Yazid Al-Bastami, beliau mengatakan, seumur hidup saya mendapatkan 2 kali malam qadar, dan terjadi pada tanggal 27 Ramadan, kata Abu Yazid Al-Bastami. Apakah selalu begitu? Wallahu a'lam. Ini pengalaman Abu Yazid, 2 kali tanggal 27. Hanya sayangnya ketahuan bahwa semalam adalah malam qadar, besok paginya. Kan sayang kalau besok paginya. Sekarang katakanlah kalau malam ini ntar nih malam qadar, besok paginya ada tanda-tanda alam. Apa? Dijelaskan oleh ulama. Tandanya adalah matahari bersinar terang tapi tidak panas. Cerah sekali, nggak ada awan sama sekali, tapi nggak panas. Itu tandanya bahwa malam adalah malam qadar. Sayang, semalam kita ngorok aja dari sore. Sayang, tadi malam kita nonton bola nggak sempet taraweh. Kata malam qadar, dah orang pegangsaan, dah ya. Ditinggalkan sama Lailatul Qadar. Kan sayang. Ya sayang. Oleh karena itu ayo. Ini baru malam ke-10 ntar nih. Ya, mari kita gapai malam-malam qadar. Abu Yazid juga secara matematis. Kenapa saya mengatakan malam qadar menurut saya malam 27? Dia mengatakan, coba, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Jam berapa ya kira-kira ya? 10 menit lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Di sini malam qadar 3 kali disebut dalam surat itu. Dan Lailatul Qadar, entah di rumah kita buka Al-Quran, jangan sekarang, jangan buka HP. Ntar kalau buka HP nggak dengerin saya ngomong. Kita lihat buka surat Inna Anzal, itu Lailatul Qadri hurufnya ada 9. Disebut 3 kali, 9 kali 3, 27. Itulah Abu Yazid Al-Bastami secara matematis. Ya rasional juga sih.
Tapi biar bagaimanapun tetap saja kita ibadah dari malam pertama. Karena kalau tidak, bagaikan naik anak tangga dari satu langsung loncat ke anak tangga 27. Nggak sampai ke 27, anak tangga 27 jatuh kita. Nah, oleh karena itu ayo. Bukan berarti begadang semalam suntuk, bukan ya. Yang kalau begadang semalam suntuk besok nggak bisa dagang dong, nggak bisa ngajar dong, nggak. Nah, itu. Ya, sebentar lagi maghrib. Nah, berarti itu udah ada isyarat itu. Isyaratnya apa Ustaz Basri? Sampai di sini aja. Nah, jadi yang terakhir kata Rasulullah, wa man taqarraba bi khaslatin minal khair, orang yang melaksanakan ibadah sunnah, kaman ada fardhatan fi ma siwa, pahalanya bagaikan dia beribadah yang fardu yang wajib. Kita sholat sunat taraweh, sholat sunat witir, qobliyah, ba'diyah, itu nilainya kayak kita sholat fardu. Kita mengeluarkan sedekah, itu bagaikan kita mengeluarkan zakat. Makanya kalau orang-orang kaya nih, yang muslim, dia mengeluarkan zakat mal, padahal seharusnya besok lebaran, tapi dia sekarang keluarkan. Harusnya besok lebaran, tapi dia keluarkan sekarang. Kenapa? Karena sudah ada satu sebab. Kan kalau zakat itu harus ada haul, ada nisab. Haul itu harus setahun. Nisab itu adalah kadar minimal. Kadar minimal dia sudah dapatkan, haul belum, boleh. Kenapa? Ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda, maka dikeluarkan zakat malnya di bulan puasa. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ayo. Yang merasa berkewajiban zakat mal, ayo. Bulan Ramadan, jangan nunggu besok Syawal. Itu pahala berlipat ganda. Dan waman adda fihi faridatan kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Siapa-siapa yang melaksanakan ibadat yang fardu bagaikan 70 kali dia laksanakan. Isya sekali bagaikan 70 kali di bulan lain. Maghrib sekali bagaikan 70 kali di bulan lain. Maka saya katakan Ramadan adalah syarat dengan pahala. Ayo, jangan kita berleha-leha, jangan kita malas untuk beribadah. Datang ke musola, datang ke masjid untuk beribadah, tadarus Al-Quran, memberikan takjil, buka puasa bersama, itu pahalanya besar sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa mungkin cukup, Pak Gubernur, mohon maaf, dan yang lain-lainnya, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapat. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salli 'ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qudil arwah ghidaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا قيامنا ركوعنا سجودنا وتخشعنا تضرعنا تعبدنا تمن تقصيرنا يا الله يا الله يا الله رب العالمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل. Gantian.
Ketua PKS Murores Pak, dari Ketua KPK bilang bahwa tidak menemukan indikasi ini. Ya saya kira udah dijelaskan Ketua KPK, itu aja ya saya kira. Pak, muncul 7 tokoh Muslim untuk menantang Pak Ahok. Yuk, yuk. Hah? Udah, yuk. Nggak tahu tadi. Pak Golkar hari ini resmi Pak, secara resmi. Gitu Pak, Golkar omongan Nasdem kan udah cukup Pak fungsinya Pak. Bapak akan pilih koalisi itu atau PDIP? Saya nggak tahu, ini tergantung teman Ahok untuk mereka diskusi ya. Yuk, udah jalan yuk. Juga Pak, apa sih Pak? Menurutnya kalau menurut Bapak? Yuk Bang, awas Bang. Aku belum mikir. Meja Bang, awas Bang. Dulu kan kita kan hanya berpikir kan teman-teman Ahok khawatir saya nggak bisa ikut, itu aja kan. Kalau Nah sekarang saya mau tanya sama mereka maunya gimana. setelah mendapat dukungan dari parpol, Ya saya nggak tahu. ditinjau ulang berarti Pak ya? Saya nggak tahu, mereka yang suka putusin. Berarti kalau mereka bersedia juga Pak Ahok bakal maju lewat parpol Pak? Ya tergantung mereka aja maunya apa. Harus nyangkut ke kaki sendiri nanti. Berarti tambah Golkar berarti Bapak udah Udah ya Pak. Nanti kita Ada TKD PNS yang tidak masuk misalkan apa sakit 900.000 dikurangi, kemudian yang alfa 117 lah. Pokoknya gini prinsipnya, TKD itu berdasarkan kinerja. Kalau kamu nggak masuk kerja, ada kinerja nggak? Tapi kamu juga mesti jaga kesehatan kamu. Itu ukurannya dari mana sih Pak? Ada KPI, ada pengurus masjid dengan oh belum ya. Ayo. Foto. Yang mau foto kameranya mana nih? Ayo udah sini. Baru mobil Bapak. Sini, P. Udah masuk dari Sam.